Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Ijrani dengan NPM C1C022147. Di sini saya akan sedikit memberi penjelasan tentang latihan di buku Dwi Martani, yang dimana latihan 18.1 sampai 18.5. Yang pertama, PT Aster memiliki pendapatan sebelum pajak dalam laporan laba rugi 2015 sebesar 500 juta. Informasi terkait PT Aster untuk menghitung kewajiban pajak adalah: yang pertama, pendapatan dividen yang dikenai pajak final sebesar 50 juta, depresiasi menurut pajak lebih besar 5 juta, besar kredit pajak dibayar di muka sebesar 70 juta, tarif pajak sebesar 25%. Hitungan pajak terutang atas PT Aster pada tahun 2015, dan buatlah jurnal yang harus dibuat untuk mencatat pajak terutang tersebut, yang dimana pada tabel di sini tahun 2015 laba sebelum pajak itu sebesar 500 juta. Perbedaan temporernya terdapat beban depresiasi yang dimana itu 5 juta, dan total perbedaan temporernya sebesar 5 juta. Perbedaan permanen, pendapatan dividennya sebesar 50 juta. Total perbedaan permanen 50 juta. Penghasilan kena pajaknya sebesar 11.40. Penghasilan kena pajaknya yang dimana hasilnya 445 juta yang dapat dari laba sebelum pajak ditambah dengan total perbedaan temporer ditambah lagi dengan total perbedaan permanen. Nah, pajak terutang dalam 1 tahun fiskal itu 25%, yang dimana 445 juta dikali dengan 25% hasilnya 111.250.000. Kredit pajak terutang, pajak dibayar di muka 70 juta, dan PPh terutangnya sebesar 41.250.000, yang dimana jurnalnya beban pajak penghasilan kini sebesar 111.250.000, dan berada di debit, dan pajak dibayar di muka sebesar 70 juta di kredit, dan utang PPh badan sebesar 41.250.000 di kredit. Latihan 18.2, informasi terkait PT Kantil pada 2 Januari 2015 membeli aset tetap senilai 480 juta. Untuk tujuan pajak aset tersebut didepresiasikan selama 4 tahun tanpa nilai sisa. Untuk tujuan akuntansi aset tetap tersebut disusutkan selama 5 tahun dengan nilai sisa 80 juta. Tarif pajak yang berlaku sebesar 25%. Pada tahun 2021 aset tersebut dijual dengan harga 100 juta. Hitungan pajak tanggungan dan jurnal yang dibuat atas pengakuan pajak tanggungan pada tahun 2015, 2019, dan 2021, yang dimana tabel penyusutan fiskal yang dapat dilihat 2015 harga perolehan sebesar 480 juta, beban penyusutan masih belum ada, akumulasi penyusutan masih belum ada, nilai bukunya sebesar 480 juta. 2016 harga perolehannya 480 juta, beban penyusutannya 120 juta, dan akumulasi penyusutan 120 juta, maka nilai bukunya 360 juta. Pada tahun 2017, harga perolehannya 480 juta, beban penyusutan 120 juta, dan akumulasi penyusutan 240 juta. Nilai buku adalah 240 juta. 2018, harga perolehannya masih sama, yaitu 480 juta, beban penyusutan 120 juta, dan akumulasi penyusutan 360 juta. Nilai buku 120 juta. Pada tahun 2019, harga perolehan 480 juta, beban penyusutan 120 juta, akumulasi penyusutan 480 juta, dan nilai bukunya tidak ada. Tabel penyusutan komersial, yang dimana pada tahun 2015 harga perolehan 480, beban penyusutan tidak ada, akumulasi penyusutan masih belum ada, nilai bukunya terdapat 480 juta. 2016 harga perolehan 480 juta, beban penyusutan 96 juta, dan akumulasi penyusutan 96 juta, nilai buku 384 juta. 2017 harga perolehan 480 juta,
beban penyusutan 96 juta, akumulasi penyusutan 190 juta, dan nilai buku 288 juta pada tahun 2000. Pada tahun 2018, harga perolehannya 480 juta, beban penyusutan sebesar 96 juta, akumulasi penyusutan 288 juta, nilai buku 192 juta, dan pada tahun 2019 harga perolehannya 480 juta, beban penyusutan 96 juta, akumulasi penyusutan 384 juta, nilai buku 96 juta rupiah. Pada tahun 2020, harga perolehan 480, beban penyusutan 16 juta, akumulasi penyusutan 400 juta, dan nilai buku 80 juta. Dan pengakuan pajak tangguhan. Beban depresiasi akuntansi pada tahun 2015 sebesar 480 juta, beban depresiasi pajak 480 juta, perbedaan laba akuntansi dan pajak belum terdapat, tarif pajak sebesar 25%. Pada tahun 2019, pajak akuntansi beban depresiasi akuntansi sebesar 384 juta, beban depresiasi pajak sebesar 360 juta, dan perbedaan laba akuntansi dan pajak terdapat 24 juta, tarif pajak 25%, aset pajak tangguhan sebesar 6 juta, beban pajak tangguhan sebesar 6 juta. Pada tahun 2017, beban depresiasi akuntansi 280 beban depresiasi akuntansi pada tahun 2017 sebesar 288 juta, beban depresiasi pajak 240 juta, perbedaan laba akuntansi dan pajak sebesar 48 juta, tarif pajak sebesar 25%, aset pajak tangguhan sebesar 12 juta, beban pajak tangguhan 6 juta, perbedaan nilai aset pajak 6 juta, beban depresiasi akuntansi pada tahun 2018 sebesar 192 juta, beban depresiasi pajak 120 juta, dan perbedaan laba akuntansi dan pajak sebesar 72 juta, tarif pajaknya masih tetap sama yaitu 25%, dan aset pajak tangguhan sebesar 18 juta, beban pajak tangguhan 6 juta, perbedaan nilai aset pajak 12 juta, beban depresiasi akuntansi pada tahun 2019 sebesar 96 juta, beban depresiasi pajak sebesar tidak ada lagi, dan perbedaan laba akuntansi dan pajak sebesar 96 juta, tarif pajak terdapat 25%, aset pajak tangguhan sebesar 24 juta, dan beban pajak tangguhan 6 juta, perbedaan nilai aset pajak 18 juta rupiah. Pada tahun 2020, beban depresiasi akuntansi sebesar 80 juta, beban depresiasi pajak tidak adalah, perbedaan laba akuntansi dan pajak terdapat 80 juta, dengan tarif pajak sebesar 25%, aset pajak tangguhan 20 juta, beban pajak tangguhan 4 juta, perbedaan nilai aset pajak 24 juta rupiah. Dan di mana jurnal atas pengakuan pajak tangguhan 2016 sampai dengan 2019. Beban pajak tangguhan sebesar 6 juta di debit dan liabilitas pajak tangguhan sebesar 6 juta di kredit. Untuk jurnal atas pengakuan pajak tangguhan 2020, liabilitas pada tangguhan sebesar 4 juta di debit dan pendapatan pajak tangguhan 4 juta berada di kredit. Latihan 18.3. PT Anggrek pada tahun 2015 mengakui beban garansi sebesar 20 juta. Beban tersebut menurut pajak diakui sebesar 4 juta di tahun 2015, 8 juta pada tahun 2016, dan 8 juta pada tahun 2017. Hitunglah pajak tangguhan dan jurnal yang dibuat atas pengakuan pajak tangguhan pada tahun 2015, 2016, dan 2017. Yang pertama beban garansi sebesar 20 juta.
itu didapat dari beban garansi yang diakui oleh PT Anggrek sebesar 20 juta. Beban garansi pajak 2015 sebesar 4 juta dan 2016 8 juta, 2017 8 juta, maka hasilnya 20 juta. Perbedaan laba akuntansi dan pajak laba akuntansi lebih tinggi atau rendah itu dapat dari pengangguran antara beban garansi akuntansi dengan beban garansi pajak, sehingga kita menemukan pada tahun 2015 beban garansi akuntansinya 20 juta dikurangi dengan garansi pajak 4 juta dan kita menemukan perbedaannya sebesar 16 juta. Dan tahun 2016 tetap 8 juta. Dan tahun 2017 masih tetap 8 juta. Aset pajak tangguhan akhir periode. Aset pajak tangguhan akhir periode. Perbedaan laba dikali dengan tarif pajak. Perbedaan laba dikali aset pajak tangguhan, perbedaan laba dikali dengan tarif pajak. Di tahun 2015 tadi menemukan perbedaan laba akuntansi dan pajak. Laba akuntansi perbedaan sebesar 16 juta dikali tarif pajak 25%, sehingga hasilnya 4 juta. Dan yang kelima, beban pajak tanggungan pendapatan 20 juta. Kurang 4 juta. Liabilitas garansi akhir periode sebesar 16 juta. Ini tidak ada pada tahun 2016, pada tahun 2017, maka beban pajak tangguhan sebesar beban pajak tangguhan pada 2016 sebesar 2 juta dan sama 2016 sebesar 20. Beban pajak tangguhan 2016 sebesar 2 juta dan 2017 2 juta. Liabilitas garansi pada 2016 terdapat 6 juta dan sudah habis. Maka hasil dari perbedaan laba akuntansi dan pajak tangguhan sehingga mendapatkan hasil 16 juta. Di tahun 2016 perbedaan tadi ada 8 juta, jadi hasilnya 16 juta. Jurnalnya, beban garansi pada tahun 2015 menimbulkan liabilitas, yang dimana beban garansi sebesar 20 juta di debit dan liabilitas garansi di kredit sebesar 20 juta. Atas garansi ini ada yang telah diberikan jasa pada 2015 sehingga liabilitas berkurang. Liabilitas garansinya di debit sebesar 4 juta, kas kredit lain sebesar 4 juta di kredit. Saldo liabilitas pajak tangguhan sebesar 2 juta pada akhir tahun 2016 akan terselesaikan pada tahun 2017 dengan membayar garansi sebesar 8 juta, yang dimana jurnalnya liabilitas garansi di debit sebesar 8 juta dan kas kredit yang lain di kredit sebesar 8 juta, beban pajak tangguhan di debit sebesar 2 juta, aset pajak tangguhan di kredit sebesar 2 juta. Misal, tarif pajak yang berlaku dan tidak akan berubah pada beberapa tahun berikutnya. Aset pajak tangguhan di debit 4 juta, pendapatan pajak tangguhan sebesar 4 juta. Pada tahun 2016, pembayaran sebesar 8 juta, liabilitas garansi di debit 8 juta, kas kredit yang lain 8 juta sebesar 8 juta di kredit, beban pajak tangguhan 2 juta di debit, aset pajak tangguhan sebesar 2 juta di kredit. 18.4. PT Mawar pada tahun 2015 memiliki beberapa informasi berikut terkait dengan perhitungan pajak penghasilan. Pertama, saldo awal aset pajak tangguhan sebesar 10 juta.
Kredit pajak yang dicatat sebagai pajak dibayar di muka sebesar 180 juta, laba sebelum pajak 800 juta, beban depresiasi menurut akuntansi 120.000, sedangkan menurut pajak sebesar 160 juta, beban pensiun menurut akuntansi 60 juta, menurut pajak sebesar 40 juta, beban sumbangan menurut tujuan pajak tidak boleh dibebankan sebesar 10 juta, pendapatan sewa yang dikenakan pajak final 10% sebesar 30 juta, tarif pajak yang berlaku 25% pada 2015. Berlah rekonsiliasi fiskal sederhana yang menghitung penghasilan kena pajak dan pajak terutang. Hitunglah pajak tangguhan, buatlah jurnal untuk mengetahui pajak kini dan pajak tangguhan 2015. Yang dimana laba sebelum pajak pada tahun 2015 800 juta, perbedaan temporer, beban depresiasi, total perbedaan temporer, beban depresiasi sebesar 120 juta, total perbedaan temporer 120 juta, perbedaan kena pajak pada beban depresiasi 120 juta, perbedaan permanen beban pensiun, beban sumbangan, pendapatan sewa final, yang dimana beban pensiun terdapat 40 juta, beban sumbangan 10 juta, pendapatan sewa final sebesar 30 juta, total perbedaan permanen terdapat sebesar 20 juta, penghasilan kena pajak, yang dimana laba sebelum pajak ditambah dengan total perbedaan temporer ditambah dengan total perbedaan permanen, yang dimana hasilnya 700 juta rupiah. Pajak terutang dalam 1 tahun fiskal 25%, terdapat hasil 175 juta rupiah, yang dimana 700 juta dikali dengan 25%. Saldo awal hasil pajak tangguhan sebesar 10 juta, kredit pajak dibayar di muka sebesar 180 juta, PPh terutang sebesar 5 juta. Maka jurnal yang dicatat, beban pajak penghasilan kini di debit 185 juta. Jurnal yang dicatat, beban pajak penghasilan 185 juta, pajak dibayar di muka 180 juta, utang BPH badan 5 juta, aset pajak tangguhan 10 juta, liabilitas pajak tangguhan 5 juta, dan pendapatan pajak tangguhan 5 juta di kredit. Latihan 18.5. PT Lili pada tahun 2015 mengalami kerugian sebesar 2.500.000 juta. Entitas tidak memiliki perbedaan temporer dan perbedaan permanen, sehingga laba akuntansi sama dengan laba kena pajak. Entitas pada tahun 2016 mencatat laba sebelum pajak sebesar 500 juta, tahun 2017 sebesar 1 miliar, tahun 2018 sebesar 1 miliar 600 juta, tarif pajak yang berlaku 25%. Bagaimana jurnal yang dibuat atas pengakuan pajak kini dan pajak tangguhan PT Lili dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, yang dimana pada tahun 2015 mengalami kerugian pajak sebesar 2 miliar 500. Kemudian menghitung beban pajak tangguhan, yang dimana itu 25% dikali dengan 2 miliar 500 juta, sama maka hasilnya 625 juta. Laba setelah pajak, laba setelah pajak, yang dimana hasilnya 1 miliar 875 juta, yang dimana terdapat hasilnya dari 2 miliar 500 dikurangi 625 juta, maka hasilnya terdapat 1 miliar 875 juta. Aset pajak tangguhan adalah sebesar 625 juta. Tarif pajak efektifnya sebesar 25%. Pada tahun 2016, tahun 2015 mengalami laba sebelum pajak sebesar 500 juta. Beban pajak tangguhan dihitung dari tarif pajak. Beban pajak tangguhan dihitung dari tarif pajak, yang dimana 25% dikali dengan 500 juta, maka hasilnya 125 juta. Total pajak masih sama, yaitu 125 juta rupiah. Laba setelah pajak dihitung. Laba setelah
Laba setelah pajak dihitung dari laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak dikurangi total beban pajak yang dimana hasilnya 375 juta. Dan untuk aset pajak tangguhan 2016 terdapat dari aset pajak tangguhan 2015 sebesar 625 juta dikurangi dengan total beban pajak 2016 sebesar 125, maka hasilnya 500 juta. Pada tahun 2017 mengalami laba sebelum pajak sebesar 1 miliar. Yang dimana untuk menghitung beban pajak tangguhan itu terdapat 25% dikali dengan laba sebelum pajaknya sebesar terdapat 1 miliar, maka hasilnya 250 juta. Total beban pajaknya sama, yaitu 250 juta rupiah. Laba setelah pajak dihitung dari laba rugi sebelum pajak. Laba rugi sebelum pajak 1 miliar dikurangi dengan total beban pajak sebesar 250, maka hasilnya 750 juta. Aset pajak tangguhan dihitung dari aset pajak tangguhan 2016, aset pajak tangguhan 2016 dikurangi dengan total pajak 2017, maka hasilnya 250. Yang dimana tadi aset pajak tangguhan dikurangi dengan total beban pajak 250, maka hasil dari aset pajak tangguhan 2017 sebesar 250 juta. Untuk 2018 laba sebelum pajak 1 miliar 600 juta. Untuk beban pajak kini dihitung dari 2015 kan tadi 250 juta. 2 miliar 2015 tadi kan 2015 kan tadi 2 miliar 500 juta dikurangi dengan 2016 yaitu 500 juta dan 2017 1 miliar, maka hasilnya 1 miliar 600 juta. Nah, untuk menghitung pajak beban kini itu hasil 1 miliar dikurangi 1 miliar dikurangi dengan 1 miliar 600 juta, maka hasilnya 600 juta. Nah, 600 juta dikali dengan 2 tarif pajak, yaitu 25%, maka hasilnya 150 juta. Beban pajak tangguhan yaitu 150 juta, yaitu di mana 600 beban pajak tangguhan yang di mana 625 juta dikurangi dengan 125 juta, maka terdapat hasilnya 250 juta untuk beban pajak tangguhannya. Total beban pajaknya untuk total beban pajaknya 150 juta ditambahkan dengan 250, maka hasilnya 400 juta. Laba rugi setelah pajak itu laba sebelum pajak 2015. Laba rugi setelah pajak itu laba sebelum pajak 2018 dikurangi dengan total beban pajak yang dimana 400 juta, maka hasilnya 1 miliar 400 juta. Aset pajak tangguhannya adalah 0. Tarifnya masih tetap sama 25%. Untuk jurnalnya terdapat pada tahun 2015. Untuk jurnalnya sendiri pada tahun 2015 aset pajak tangguhan terdapat di debit sebesar 625 juta, pendapatan pajak tangguhan di kredit 625 juta. 2016 beban pajak tangguhan 125 juta, aset pajak tangguhan di kredit 125 juta. 2017 beban pajak tangguhan di debit 250 juta, aset pajak tangguhan di kredit 250 juta. 2018 beban pajak tangguhan di debit 250 juta, beban pajak kini 150 juta di debit dan
aset pajak tangguhan dikredit 250 juta, utang PPh badan 150 juta. Sekian penjelasan singkat dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.